Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda yang luar biasa, para perencana, para peneliti, para pengkaji pembangunan yang hebat. Setelah pertemuan yang lalu, kita mendiskusikan tentang gender sebagai alat analisis dan juga perspektif. Kali ini kita melanjutkannya dengan seperti apa melakukan atau seperti apa alat analisis itu. Jadi kita berbicara tentang teknik analisis gender. Teknik analisis gender ini adalah bagaimana mengkaji untuk menemukan adanya kesenjangan-kesenjangan dalam bidang yang kita teliti, untuk kemudian menemukan faktor penyebabnya, lalu mencari solusinya. Jadi itu 3 hal ya, menemukan adanya kesenjangan, lalu menemukan faktor-faktor penyebabnya, dan yang ketiga adalah untuk melihat peluang solusinya. Nah, secara umum dikenal ada 4 atau yang sering sekali digunakan saat ini adalah 3. Yang pertama adalah teknik analisis gender Harvard, yang kedua teknik analisis gender Moser, dan yang ketiga apa yang disebut dengan gender analysis pathway atau teknik analisis gender pathway. Nah, mari kita membedakan di antara ketiganya ya. Yang pertama yang disebut dengan teknik analisis gender Harvard. Jadi Harvard melakukan pengkajian dengan perspektif gender itu, unit analisisnya adalah keluarga. Melihat situasi masyarakat pada institusi terkecil, institusi mikro yang ada, yaitu institusi keluarga. Nah, yang kemudian diperhatikan pada tools Harvard ini adalah tentang peran gender, aktivitas-aktivitas laki-laki dan perempuan, baik aktivitas produktif maupun reproduktif ya. Yang namanya aktivitas produktif adalah aktivitas-aktivitas yang memberikan penghasilan atau income. Sementara aktivitas reproduktif adalah aktivitas-aktivitas di rumah tangga yang dia tidak menghasilkan income ataupun pendapatan. Nah, Harvard melihat unit analisisnya adalah keluarga. Jadi kalau kita lihat siklusnya dengan analisis Harvard ini, maka dia melihat profil kegiatan laki-laki dan perempuan, mulai dipetakan dalam sebuah keluarga atau masyarakat tertentu. Kegiatan laki-laki itu apa saja, kalau di sawah apa saja, di pabrik apa saja, di rumah apa saja. Kegiatan perempuan itu apa saja, begitu. Jadi mulai merinci kegiatan laki-laki dan perempuan itu. Jadi disebut dengan profil kegiatan laki-laki dan perempuan dalam teknik analisis Harvard. Lalu setelah menemukan profil kegiatan tadi, Harvard juga menawarkan tools untuk menemukan profil akses dan kontrol terhadap sumber daya. Sebuah keluarga memiliki sumber daya, misalnya tanah, misalnya sawah, misalnya warung, misalnya pertokoan. Nah, siapa yang mengakses semua itu? Laki-laki bisa mengaksesnya, perempuan bisakah dalam anggota keluarganya? Jadi ini disebut dengan profil akses dan kontrol terhadap sumber daya. Jadi dipetakan dengan tools Harvard tadi 2 hal ini. Lalu kemudian yang ketiga, ditemukan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi akses tadi dan juga kegiatan laki-laki dan perempuan. Sehingga dari ketiga data terpilah tadi yang dalam bentuk profil kegiatan, profil akses dan kontrol, juga faktor-faktor yang mempengaruhi, kemudian ini menjadikan dasar untuk menemukan kira-kira kegiatan apa yang pantas dilakukan, solusi apa yang pantas dilakukan untuk keberhasilan program tertentu dalam situasi yang dia telah petakan tadi. Ini Harvard ya. Jadi berbicara tentang siklus program sebenarnya. Dengan situasi seperti itu, dengan situasi ada perbedaan situasi laki-laki dan perempuan, untuk keberhasilan mencapai suatu tujuan program, maka apa kegiatan yang harus dilakukan? Nah, itu analisis gender Harvard ya. Nah, yang kedua yaitu Moser. Moser sebuah teknik analisis gender yang fokus pada bagaimana memberdayakan perempuan-perempuan yang dalam posisi yang marginal. Jadi Moser ini berangkat dari upaya untuk memberdayakan dan menghapus ketidakadilan, ya mungkin lebih sering digunakan seperti itu. Jadi ada kemiripan yang banyak dengan Harvard, tapi ada perbedaan khusus dengan Moser, di mana dengan teknik analisis Moser ini ada diperkenalkan tentang kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis perempuan dan laki-laki.
Untuk bisa merubah situasi menjadi lebih baik, maka kebutuhan praktis yang harus dilakukan adalah 1, 2, 3, dan kebutuhan strategis itu adalah 1, 2. Yang dimaksud dengan kebutuhan praktis adalah kebutuhan-kebutuhan untuk mengelola kehidupan, kebutuhan-kebutuhan untuk menjadi lebih berhasil melakukan sesuatu. Tetapi yang dimaksud dengan kebutuhan strategis adalah untuk bagaimana membangun sebuah sistem masyarakat yang bisa membuat laki-laki dan perempuan bisa masing-masing lebih bisa berkiprah secara maksimal. Ini yang diangkat oleh Moser. Jadi Moser pada prinsipnya mengangkat sebuah tarik ulur relasi antara relasi gendernya, masyarakatnya, laki-laki dan perempuan, juga state ataupun si penyelenggara program ya. Ini yang Moser. Yang terakhir adalah gender analysis pathway. Gender analysis pathway ini adalah yang paling sering digunakan pada saat ini karena Bappenas menggunakannya, dan ini juga diatur dalam beberapa regulasi, di antaranya Kemendagri nomor 67 tahun 2011 yang mengangkat kewajiban pembangunan itu yang menggunakan analisis. Salah satu analisis yang direkomendasikan adalah gender analysis pathway. Untuk Aceh juga kita sudah memiliki surat peraturan gubernur tentang perencanaan dan penganggaran responsif gender, yang salah satunya mengatur bahwa pembangunan dalam perencanaan pembangunan itu sejogjanya menggunakan analisis gender, dan analisis gender yang direkomendasikan adalah gender analysis pathway atau yang dikenal dengan GAP. Gender analysis pathway ini memiliki 9 langkah ya. Jadi dan dia punya tools yang umum, dan ini hampir dikuasai oleh seluruh penyelenggara pembangunan pemerintahan khususnya. Tapi kalau yang lembaga-lembaga sosial lebih sering menggunakan Moser, tetapi lembaga-lembaga pemerintahan umumnya menggunakan GAP. Seperti apa GAP ini dilakukan? Kita akan menguraikannya pada diskusi kita selanjutnya, pada diskusi serius berikutnya. Setidaknya pada hari ini sahabat muda bisa melihat bahwa ternyata ada beberapa teknik analisis yang bisa kita kembangkan. Malah juga bisa dikombinasi. Salah satu saat ini dikenal dengan HARMOS, salah satu kombinasi alat analisis gender yang mengkombinasikan antara Harvard dan Moser, dikenal dengan HARMOS ya. Tapi untuk lebih mendalam tentang GAP kita akan bahas dalam diskusi serius berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.